Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 7, bersama dengan Ibu Christine Yeni Piri, Sarjana Teologi. Shalom. Ya, hari ini materi kita di semester 2 bab 8, kerendahan hati. Ya, Ibu harap kalian sehat semua, semangat memulai pelajaran kita di tahun 2021. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Kami mohon Tuhan Allah memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, dan memberikan kami fokus untuk belajar. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau berikan bagi kami, sehingga kami mampu memahami pelajaran hari ini, mengertinya, dan mendapatkan ilmu, dan dapat menguatkan iman kami dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lihat kompetensi dasar materi kita. 1. Menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bersedia mengampuni orang lain. Yang ketiga, memahami Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Kita ke tujuan pembelajaran ataupun juga indikator pembelajaran. Pertama adalah siswa menyadari dirinya sebagai ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan. Yang kedua, siswa memiliki ketergantungan terhadap Allah. Yang ketiga, siswa mampu menghargai diri sendiri, menghargai sesama, serta memuliakan Tuhan. Perhatikan 3 tujuan pembelajarannya. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan pertama. Apa arti rendah hati? Mari kita lihat apa arti rendah hati. Coba kalian pikirkan, dan kalau kita lihat gambar ini, ada seorang anak yang juga diajarkan untuk rendah hati, untuk menolong orang lain. Ya, kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau ada kalian punya kamus di depan, kalian buka, maka kita akan dapat menemukan arti rendah hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak sombong, tidak angkuh. Jadi kepada sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh. Itu arti rendah hati. Kemudian kita lihat ada gambar di sini, ada dua orang anak, seorang anak laki-laki yang tidak memiliki tangan. Ia bermain dengan saudaranya dengan sangat gembira. Kemudian satu gambar seorang perempuan dewasa yang begitu senang dengan kehidupannya. Jadi kita lihat dua-duanya adalah gambar yang begitu bergembira. Satu, walaupun dia memiliki disabilitas, dia juga tetap bersyukur. Dan yang satu kesempurnaan, dia juga bersyukur. Kita lihat kerendahan hati itu erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang menyadari dirinya tidak sempurna. Ya, perhatikan, jika kamu melakukan sesuatu yang baik, maka ada juga orang lain yang melakukan yang sama baik, bahkan lebih baik dari yang kamu telah lakukan. Ya, jadi jangan kita sombong kalau kita sudah, saya paling baik. Perhatikan, ada juga orang lain yang sama baiknya dengan kamu, bahkan lebih baik. Jadi ini mendorong kita untuk tidak lekas memuji diri kita atau menjadi sombong. Kita lihat kerendahan hati itu dari bahasa apa ya? Jadi dari bahasa humility. Dari kata humus. Pasti kalian pernah dengar humus. Humus itu pasti tanah atau bumi. Jadi makna kerendahan hati itu menempatkan diri membumi ke tanah. Ingat Kejadian 3 ayat 19 katakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan akan kembali kepada debu. Jadi ini mau menjelaskan bahwa manusia bukan siapa-siapa. Manusia itu adalah ciptaan Allah, karena kita
bumi ke tanah, kita akan kembali ke tanah, menjadi debu tanah. Maka ini mau menyatakan tidak ada keabadian manusia. Dan kita lihat juga apa kata pemazmur katakan tentang manusia dalam Mazmur 103 ayat 15-16. Silakan ya, kalian juga membaca dengan keras. 103 ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi pemazmur mengatakan manusia itu seperti rumput. Jadi rumput itu kalau diinjak, kalau diterbangkan angin ya sudah habis. Jadi sama seperti tadi ya, bahwa tidak ada keabadian, manusia itu terbatas. Kita lihat poin kedua, pembahasan kedua, mengapa sih kita harus rendah hati? Jadi kerendahan hati itu dapat membuat kita melihat siapa diri kita sesungguhnya. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Jadi dengan kerendahan hati itu melihat siapa diri kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, menghargai diri kita dan orang lain. Ya, kerendahan hati memampukan kita melihat segala yang kita miliki, semua yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Pikiran kita. Ya, kita merasa punya intelijensia yang tinggi, IQ-mu berapa, IQ yang tinggi. Kemudian kita punya bakat, ya kita memiliki kemampuan otodidak dalam musik, dalam menyanyi, suara yang indah, dalam olahraga. Kita memiliki sifat yang baik, penolong. Kita memiliki materi, kekayaan yang banyak ya. Maka semua yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan. Dan oleh pemberian Tuhan ini kita boleh menjadi berkat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan kita ke poin 3, asal kerendahan hati. Kerendahan hati lahir dari 1, pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Dan kedua, sepenuhnya kita bergantung kepada Allah. Jadi kerendahan hati itu lahir dari pengenalan diri dan pengenalan akan Tuhan, juga kebergantungan kita kepada Allah. Kemudian kita ke poin 4, pembahasan bagian 4, ciri-ciri orang yang rendah hati. Ada 7 ciri-ciri kerendahan hati. Pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Kedua, takut kepada Tuhan dan melakukan perintahnya atau ajarannya. 3, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Keempat, menghargai kelebihan orang lain. Kelima, menyadari kelemahan diri. Keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Ini ciri kerendahan hati ya. Takut akan Tuhan, menggantungkan hidup padanya, takut kepada Tuhan, melakukan perintahnya, tidak sombong, menghargai kelebihan orang lain, mengakui atau menyadari kelemahan diri, menghargai talenta yang Tuhan berikan, dipakai untuk menolong orang lain, dan juga menjadi berkat partisipasi dalam komunitas gereja, kemudian bersedia menolong orang lain tanpa pamrih. Ya, rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri adalah sikap yang tidak percaya diri, terkadang introvert ya, yang selalu merasa lemah bahkan tidak mampu bersyukur. Rendah diri tidak dapat membuat kita mengembangkan diri sesuai dengan bakat yang Tuhan berikan. Kita menarik diri dari pergaulan, gampang menyerah dan putus asa. Sikap ini bukanlah karakter Kristiani. Perhatikan 2 gambar di bawah ini, bagaimana seorang yang disebut dengan gadis bola basket ya, yang hanya tidak punya bagian bawah, ya tubuh bagian bawah ya. Tetapi dia mampu berprestasi, dia menjadi seorang perenang dan menjuarai olimpiade. Ini juga seorang gadis yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan yang sempurna, tetapi dia
bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Jadi dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri. Kita masuk ke bagian pembahasan yang kelima, kerendahan hati Yesus ya. Kita lihat apa kerendahan hati Yesus. Kerendahan hati Yesus kita lihat dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Di situ perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Yesus memberikan perumpamaan tentang cara berdoa orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi adalah orang yang tahu hukum Taurat dan menempatkan diri sebagai pelaku Taurat yang setia. Pemungut cukai dianggap sangat hina karena mengambil pajak orang Yahudi dan diberikan kepada pemerintah Romawi, karena pemerintah Romawi menjajah atau sebagai penguasa. Nanti ini menjadi tugas kalian ya, kita lewati saja, berikan komentar kalian tentang orang Farisi dalam pemungut cukai dalam perikop ini, nanti dalam tugas. Kemudian sikap rendah hati Yesus dalam tampak di Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Ini gambar memperlihatkan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya, bukan murid-muridnya yang membasuh kaki Yesus, tapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada perjamuan malam. Ya, kita masuk ke tugas ya. Kita lihat tugas kalian ada 2. Pertama adalah bacalah perikop Lukas 18 ayat 9 sampai 14 tentang orang Farisi, tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, berikan pendapat kalian apa perbedaan antara orang Farisi dan pemungut cukai. Dibaca ya. Apa perbedaan antara orang Farisi dan pemungut cukai? Kemudian tugas yang kedua adalah menurut kalian apa yang kalian dapatkan jika kalian hidup dengan rendah hati. Jadi menurut kalian apa sih yang kita dapatkan kalau kita hidup dengan rendah hati? Ini hanya 2 tugas ya. 2 tugas kalian. Petunjuk mengerjakan tugas. Pertama, bukalah GC Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kemudian bacalah petunjuk dan kerjakan sesuai dengan petunjuk dalam GC ya. Kemudian 3, tugas dikumpulkan paling lambat hari ini jam 18.00 ya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian materi kita hari ini, bab 8. Ibu harap kalian sehat, Ibu harap kalian bersemangat dan mendapatkan banyak ilmu, banyak hal dari materi kita hari ini, dan kita tetap hidup dengan rendah hati. Mari kita berdoa menutup pertemuan kita. Tetap kita bersikap berdoa, ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, hari ini kami sudah boleh belajar materi pelajaran 8, kerendahan hati. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk hidup rendah hati, yang bersyukur atas kehidupan kami, bergantung kepada Tuhan, dan mengembangkan diri kami untuk bermakna, menjadi orang yang berguna, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Berkati kami semua, berkati juga semua guru-guru kami, dan di masa pandemi ini mampukan kami juga untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Terpujilah namamu ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Perhatikan, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan cuci